Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hidup yang Ia berikan kepada kita hari demi hari. Dan hari ini tanggal 29 Januari, hari Rabu 2025, saya terus berharap dan berdoa kita terus masih excited menjalani hari-hari kita setiap hari, karena kita tahu hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup yang penuh makna, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Dia. Hidup kita bukan seperti orang dunia yang tidak jelas arah dan tujuannya. Hidup kita adalah jelas kemana kita akan pergi setelah kita menghadap Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka kita harus menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Mendengar renungan seperti ini adalah hal yang baik untuk memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga kita diperlengkapi untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita dikuatkan dan diingatkan lagi di dalam firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup karena iman. Galatia 2 ayat 20 berkata, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Garis bawahi kata-kata yang menyatakan adalah hidup oleh iman. Hidup yang kumiliki adalah hidup karena iman dalam Anak Allah. Saudara, iman adalah hal yang penting dalam hidup kita. Ibrani 11 ayat 1 mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita, namun toh itu terjadi. Kenapa? Karena kita melihatnya dari kacamata iman. Sebenarnya kita menerapkan iman dalam banyak hal di dalam keseharian kita. Saat saudara buka air di keran, saudara tidak berdoa dalam nama Yesus, air keluar, air bersih keluar. Toh saudara percaya saja air akan keluar. Saudara naik pesawat, apakah saudara yakin pilotnya itu tidak dalam keadaan mabuk? Apakah saudara tahu mesinnya itu sudah dicek dengan baik? Kita percaya saja kita akan sampai ke tempat tujuan. Sebenarnya itu iman, saudara. Kenapa kita tidak bisa beriman kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita? Karena itulah hidup anak-anak Tuhan harus dilakukan dan dilandasi oleh iman. Bukan hanya semata-mata dengan akal, pikiran, atau rasio kita. Saat akal tidak bisa menjangkau pengertian-pengertian rohani, maka iman yang bekerja di dalam hidup kita. Habakuk 2 ayat 4. Habakuk adalah seorang nabi yang bertobat karena menyalahkan Tuhan mengenai keputusan yang Tuhan ambil untuk menghukum bangsanya, bangsa Yehuda, bangsa Israel, dengan mengirim tentara Asyur. Kenapa engkau mengirim Asyur yang lebih jahat? Padahal itu doanya dia, permintaannya dia. Dan akhirnya dia sadar bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang harus dihormati dan dihargai dalam segala keputusannya. Dalam Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, "Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman percayanya." Habakuk menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Artinya dia sadar Tuhan itu berdaulat penuh dalam hidupnya, sehingga Tuhan berhak melakukan apa saja yang dianggap baik untuknya. Ayat ini diulangi dalam Perjanjian Baru beberapa kali dalam Roma 1:17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38, semua menggambarkan hal yang sama, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Mari dalam menjalani hari-hari kita ke depan di sepanjang tahun 2025 yang masih panjang ini, kita harus menjalaninya dengan iman, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan memelihara kita, melimpahkan kita dengan kasih setia di sepanjang tahun ini. Kuncinya adalah jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, pengetahuan,
pengalaman kita yang penuh kelemahan. Jangan mengandalkan orang lain, mengandalkan segalanya di luar Tuhan. Tapi percaya dengan iman, Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Kalau saja Dia tidak menyayangkan anaknya Yesus untuk mati bagi kita, masakan Dia tidak menolong kita dalam hal yang lain? Beriman dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Hiduplah karena iman, hiduplah didasari oleh iman. Kiranya renungan malam ini memberkati kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita betapa pentingnya hidup beriman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.